dan lain sebagainya. Kalau dalam tafsir tadi dijelaskan bisa melalui buku-buku tafsir yang memang telah begitu selektif ya dalam memilah antara yang dhaif, yang maudhu, yang sahih, yang hasan dan lain sebagainya. Bisa juga melalui hasil kajian para ulama terdahulu menyangkut tariq atau turuk hadis yang ini dikatakan jayyid, ini dikatakan wahi, ini yang dikatakan auha dan seterusnya. Terkait dengan tafsir misalnya atau hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang tafsir, misalnya As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu sudah memberikan min jayyid turuk li Ibn Abbas ini. Oh, min auha turuk Ibn Abbas ini. Kita bisa kenali dari situ. Tentu dengan latar belakang yang beragam ini ya. Ada yang latar belakangnya hadis, ada yang latar belakangnya pendidikan, macam-macam. Kalau kembali kita mempelajari ilmu hadis ya, ilal dengan rijal dan seterusnya, itu memang tidak nyandak gitu, tidak peduli. Ya. Saya dulu waktu S2 itu tesis saya tentang dakhil dalam tafsir Khazin. Kami disebut orang-orang sufi itu paling gemar mengutip hadis-hadis dhaif, maudhu, karena mereka senang untuk mengajak orang untuk fadail itu ya. Jadi tidak semua karena mereka ingin seperti dikatakan tadi ya, karena didorong oleh niat baik mereka untuk mengajak orang. Begitu juga termasuk yang masalah fadailul Quran. Ini yang paling banyak hadis dhaif maudhu itu terkait fadailul Quran. Misalnya sedikit-sedikit dinisbatkan kepada Ubay bin Ka'ab. Ini paling banyak riwayat dhaif dan maudhu terkait fadailul Quran itu dari Ubay bin Ka'ab. Itu sudah banyak diingatkan oleh para ulama. Terkait dengan persoalan tafsir tadi. Jadi kalau kita mengenali dari situ, saya waktu menulis dakhil dalam tafsir Khazin itu diberitahu cara yang Anda ini memang bukan mutakhasis dalam bidang hadis ya. Tetapi memang ada irisan yang sangat kuat sekali dalam studi hadis dengan tafsir. Terutama ketika akan menilai tafsir bil mahfuz, kualitasnya seperti apa. Nah, oleh karena itu saya diajari waktu itu ada dua kitab yang saya kira, kalau tadi saya kira ini yang digunakan pada bagian akhir ini mudah. Kita merujuk Ibnu Katsir ada keterangan. Nanti tinggal santap saja itu. Kita percaya Ibnu Katsir ya. Lalu kemudian kita kenali dengan tarik yang sudah disyaratkan oleh para ulama itu. Yang ketiga, kita bisa melatih. Sebenarnya sebagai seorang peneliti, saya kira tidak ada la haraj kalau kita mencoba untuk memberikan penilaian. Tentu ini dalam kapasitas sebagai peneliti ya. Dari segi akademik saya kira pertanyaan apa kapasitas Anda bisa melakukan, saya kira ya dari sisi akademik saya kira sah-sah saja selama kita mengikuti metodologi yang tidak ada. Jadi kita bisa mulai dari misalnya takhrij hadis ini, di mana disebutkannya, supaya nanti kita tahu kalau misalnya, karena tidak semua tarik itu dhaif. Bisa jadi yang dhaif ini yang lain kuat. Bisa jadi yang lain dhaif tapi tidaknya terlalu parah sehingga kasratut turuq ta'addid al-isnad misalnya di hadis. Karena saking banyaknya ulama masih bisa diangkat lah misalnya. Masih Jabir atau dhaif atau hasan li ghairihi misalnya bisa naik gitu. Selama dhaif itu tidak dhaif jiddan. Itu dari takhrij kita bisa ketahui. Ini disebutkan dalam kitab ini, kita periksa riwayatnya. Baru setelah itu dirasatul asanid. Dirasatul asanid satu-satu kita preteli. Ya Allah. Jadi pola yang saya pakai begitu. Nah, merujuknya itu yang saya jadikan pegangan waktu itu tahzibut tahzib. Tahzibut tahzib itu kalau ingin menunjukkan penjelasan yang lebih luas lagi, Ibnu Hajar. Kalau mau ambil jalan pintasnya adalah tahzibul takribut tahzib. Mesti sama punya Ibnu Hajar juga, tapi dia ringkasannya gitu ya. Itu cuma 2 baris kadang-kadang ya. Si fulan makbul, si
si fulan matruk, minat tabaqah berapa. Itu jalan pintas. Kita lihat takribnya dulu, takrib tahdzib. Si fulan perawinya ini. Lalu ingin penjelasan lebih jauh lagi ke tahdzibut tahdzib. Itu aqwal ulama, karena dia sampai pada kesimpulan yang ada dalam takrib itu setelah mengkaji dan membandingkan pandangan ulama yang dia sebutkan dalam tahdzibut tahdzib. Nah, itu ada dulu saya punya salah satu buku dari kira ditulis oleh seorang profesor di Jordania. Jadi dia sudah merangkum 12 penilaian Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdhib. Ada 12 martabah gitu ya. Nah, kalau nomor 1 sampai sekian ini sahih, ini hasan, ini dhaif, dia sudah makbul, dia sudah klasifikasikan penilaian yang seperti ini derajatnya. Saya cari-cari bukunya, saya kopian juga dapat buku itu dulu, saya kira tahun 98-99 gitu, judulnya itu yang saya sudah lupa itu. Mu'alal isnad gitu ya, cara kita menghukumi sebuah. Nah dari situ setelah dirasatul asanid baru al-hukmu ahlul isnad. Itu tahapannya begitu. Saya berharap sebenarnya tadi praktek modelnya begini, ya. Tapi memang itu agak memerlukan ketelitian ya. Nah, saya kira persoalan tad'if hadis ya, ini persoalan yang saya kira memang ijtihadi. Karena kita tahu banyak ulama ada yang mutasahil, ada yang mutasyaddid. Nah, oleh karena itu saya kira penilaian Ibnu Hajar ini cukup moderat ya, dalam dia tidak terlalu tasahul, tidak terlalu tasyaddud. Ibnu Hajar saya lihat. Nah, oleh karena itu bagi kita yang mau ambil jalan pintas ini yang memang dari awal tidak mendalami, saya kira buku Taqribut Tahdhib itu bisa menjadi pintu masuk ya untuk melihat kualitas para perawi yang ada dalam. Kita tahu kitab-kitab tafsir yang banyak mencantumkan riwayat itu misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dan lengkap dia cantumkan sanadnya. Man asnadalaka faqad amal. Jadi kita kalau dia sudah memberikan isnad itu ya tanggung jawab kita sudah itu. Saya kira menarik itu apa yang dilakukan oleh Mahmud Syakir bersaudara itu ya. Mahmud Syakir dengan Mahmud Syakir. Dia melakukan takhrij ya terhadap tafsir Tabari, walaupun dia tidak sampai selesai dia belum meninggal, tidak tuntas, tapi di bagian awalnya itu hampir seluruh riwayat saya kira sudah dikaji rijalnya itu. Nah, itu juga bisa menjadi pedoman karena riwayat-riwayat yang dikutip oleh mufassir setelahnya itu hampir rata-rata merujuk ke Ibnu Jarir At-Tabari, dan itu ada yang kreatif mengumpulkan penilaian yang sudah diberikan oleh Mahmud Syakir dengan Ahmad Syakir itu diberi judul Rijal Tafsir Tabari. Rijal Tafsir Tabari. Itu satu jilid. Itu juga kalau ingin melihat penilaian tentang Rijalul Hadis bisa kita rujuk ke buku itu juga. Karena kalau mengkaji kutubur Rijal itu ya lama kita menilainya itu. Jadi tapi kalau mendalami silahkan gitu ya. Tapi yang tidak punya latar belakang, saya kira cukup melalui bukan kami. Saya kira bagus. Ada 3 pola yang bisa kita gunakan untuk mengenali atau untuk mengkaji lebih jauh dan meneliti riwayat-riwayat terkait dengan tafsir. Ya. Yang pertama tadi dengan menggunakan buku-buku tafsir yang memang selektif dalam memilih dan memilah riwayat-riwayat seperti Ibnu Katsir. Yang kedua, melalui penjelasan para ulama terkait dengan turuk hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Saya kira Suyuti sudah memberikan beberapa petunjuk terkait dengan ini.
Yang ketiga, bila ada waktu cukup luang, silahkan menggunakan pola tadi. Jadi mulai dari takhrij, dirasatul asanid, dan al-hukmu 'ala al-isnad. Dan tidak usah khawatir, selama kita menggunakan rujukan-rujukan yang bisa bertanggung jawabkan. Ya, boleh. Nah, memang begini, kepentingan orang mendhaifkan riwayat itu terutama kajian fikih ya. Karena memang dalam masalah fikih dan masalah akidah itu banyak ulama mengatakan hadis-hadis dhaif itu la yuhtajju bih. La yuhtajju bih. Berbeda dengan persoalan fadailul a'mal. Nah, saya kira selama al-hukmu 'ala al-isnad atau dirasatul ahadits asanidnya bisa dipertanggungjawabkan, ya mungkin ya sekelas Yusuf Qaradawi saya tidak tahu ya apakah kita bisa nilai bagaimana dia dalam melakukan kajian atau dirasatul asanid terhadap riwayat-riwayat yang dia lakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Al-Albani misalnya, dia menyusun banyak sekali itu kan, dhaif ini, sahih ini, dhaif ini, sahih ini. Tapi tanah itu juga banyak di kritik orang. Tanah kudor. Tanah kudor, Al-Albani. Ya. Jadi persoalan benar atau tidak itu ya Allah yang Maha tahu, kita hanya berusaha. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Yang penting metode dan bisa dipertanggungjawabkan. Niatnya ya. Metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya dok itu kemudian menyalah-nyalahkan orang yang sudah selama ini berjalan, kemudian dia kata wah itu tidak ada dasarnya, itu salah, itu bid'ah, begitu loh masalahnya. Nah itu persoalan lain lagi, menyalahkan gitu ya. Iya. Padahal kita tahu persoalan ijtihad itu falahu ajran, falahu ajr. Kebetulan kalau di masyarakat itu mereka kadang-kadang takhrij itu belum begitu paham, sangat belum begitu paham. Saya S2 dulu juga takhrij sama Pak Ali Mustafa Yaqub itu saya sampai ke Iman Jama, Uin dan lain-lain sebagainya sampai botak itu paling satu hadis doang jadi sangat satu. Sekarang bisa tambah 9. Iya, sampai botak. Tapi nggak botak kan Bu? Sekarang enggak. Sampai anak saya lahir saya kan sampai lahir tuh. Dan sekarang sampai lahir, sampai botaknya. Terus kemudian S3 ini masih mimpi. Dan tapi di masyarakat itu saya tadi tahu tanya hadis ini benar enggak, hadis ini boleh dipakai tidak, hadis ini sahih tidak gitu. Tapi karena kita harus lama takhrijnya dan kebetulan kalau hadis itu kan memang banyak sekali dan kita kan orang ngomong itu disebut hadis. Yang penting kalau manfaatnya itu maaf ya dok ya. Kalau manfaatnya itu baik daripada mudorotnya ya kita pelan-pelan mengatakan itu tidak baik karena banyak manfaatnya daripada jeleknya buruknya. Kalau yang kita tahu yang penting Bukhari Muslim itu udah sahih gitu ya. Kalau yang lain-lainnya itu tidak boleh dipakai gitu kan kadang-kadang gitu. Tapi untuk mengamankan ibu-ibu, barusan juga saya kebetulan maaf agak terlambat. Saya sudah jauh-jauh hari sudah punya job Ustaz, jadi saya tadi memenuhi job dulu. Job 2016 saya habiskan dulu, job 2017 saya nanti nggak absen ya Dok. Sama katanya ini baru ya saya bilang gitu, dosennya kok baru saya masuk nggak pernah, kedua kali berarti saya maaf, 3 kali ini saya nggak masuknya saya maaf dilarang. 2016 saya habiskan dulu, saya sangat penting sekali bukan apa-apa. Kalau untuk meneliti kayaknya jauh dari panggang saya tapi berusaha karena waktu juga. Sekarang juga masih ngimpi, tapi saya mau belajar lagi, ternyata kemarin kemana-mana aja sayanya tuh gitu ya. S1, S2 saya ngelayap, sekarang S3 saya mau serius banget nggak ketinggalan. Intinya jadi intinya tuh saya curhat dulu, jangan di absennya, jangan dihilangin dua. Jangan dihilangin dua dong, curhat dulu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya takhrij itu tadi dikatakan untuk takhrij saya nggak dari awal. Kira-kira yang tadi Bapak metode, yang penting metodenya. Metodenya itu benar, masalah-salah itu urusan Allah gitu. Saya ulangi lagi tolong Pak.